ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas contoh yang ketiga dari permasalahan yang diperselisihkan antara ulama mengenai furu'iyah al-aqaidiyah. Pada halaman 20, al-mithalu tsalisu, contoh yang ketiga, at-talqinu lil mayyiti, mentalkin mayat. Biasanya kalau ada orang meninggal setelah dikebumikan itu ditalkin, atau bahkan sebelum ia meninggal ditalkin. Tujuannya apa, Ustadz? Tujuannya adalah untuk menuntun agar si mayat tersebut bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang diharapkan bagi seluruh umat Islam agar detik-detik terakhirnya meninggal dalam husnul khotimah bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi di sini lebih identik kepada mentalkin saat pemakaman mayat. Jadi mayat seorang sudah meninggal, kemudian dikebumikan, dan di situ ditalkin sebelum ditinggalkan oleh para penziarah. Sebabnya disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya seorang yang meninggal dia masih mendengarkan, akan tetapi kitalah yang tidak bisa mendengarkan mayat. Demikian. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'il awwali. Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya juz pertama mengatakan hadat talqinul madhkuru, talqin yang disebutkan ini yakni talqinul mayyiti ba'da dafni, yakni mentalkin mayat setelah menguburkan. Qad thabata an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihim, bahwasanya ini telah ditetapkan, artinya ditetapkan, sudah diamalkan, ditetapkan dari golongan sahabat yang mana mereka telah memerintahkan dengan mentalkil mayit, seperti contoh ka Abi Umamah al-Bahili dan yang lainnya. Waruya fihi hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu mimma la yuhkam bi sihhatihi, akan tetapi hadis ini termasuk hadis yang tidak sahih, hadis yang belum dihukumkan kesahihannya. Walam yakum katsirun minas sahabati bal yaf'alu dzalik, akan tetapi kebanyakan dari sahabat tidak melakukannya. Falihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama'i inna hadha talqina la ba'sa bihi. Nah, oleh karena itu para sahabat tidak melakukan, maka dari itu Imam Ahmad dan selainnya dari beberapa ulama berargumen bahwasanya talqin ini tidak masalah. La ba'sa bihi, tidak masalah. Farakhasu fihi walam ya'muru bihi, mereka telah menjadikan rukhsah sebuah dispensasi dalam agama ini, sebuah kemudahan, dan mereka pula tidak memerintahkannya. Ini menurut Ahmad dan yang lainnya. Akan tetapi kalau menurut Syafi'iyah dan menurut yang lain bagaimana? Wasahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Sedangkan menurut ulama dari Syafi'iyah dan ulama dari Ahmad, ulama Hambali maksudnya, itu menganggap sunnah, bahwasanya talqin itu dianggap sunnah. Wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin wa ghairihim.
Sedangkan menurut ulama dari Maliki dan yang lainnya menganggap makruh, tidak menyukainya. Menganggap makruh atau tidak menyukainya. Ammal hadisul ladzi qala annahu mimma lam yuhkam bi sihhatihi fa hadza lafduhu. Adapun hadis yang dianggap belum sahih, maka lafadznya sebagai berikut. Ini lafadznya. Qala Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, idza ana mittu, apabila saat saya meninggal, fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nasna'a bi mautana, untuk melakukan terhadap mayat kita, terhadap orang yang meninggal. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasul telah memerintahkan kepada kita, lantas beliau bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrih. Apabila salah satu di antara saudara kalian meninggal, maka ratakanlah tanah di atas kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, lalu hendaklah salah satu di antara kalian berdiri di atas arah kepala kuburnya, di atas arah kepala kuburnya. Summal yakul, kemudian hendaklah ia berkata, ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulanah. Fulanah itu berarti ibunya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, bahwasanya ia mendengar akan tetapi tidak bisa menjawab. Summal yaqul ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Kemudian hendak ia mengatakan, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulanah, ya fulan bin fulanah, fa innahu yastawi qa'idan, maka sesungguhnya dia tegak, dan sesungguhnya dia tegak dengan duduk. Summal yakul, kemudian hendak berkata, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, fa innahu yaqul, sesungguhnya ia berkata, arsyidna yarhamukallah, berilah petunjuk kepada kami, semoga Allah merahmatimu. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian semua tidak merasakannya, kalian semua tidak mendengarkannya. Falyaqul, maka hendaklah berkata, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah. Udhkur, maka sebutkanlah ma kharajta alaihi, apa yang telah kalian keluar atasnya, minad dunya, dari dunia ini, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, yaitu menyaksikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan juga Rasul Allah. Wa innaka radita billah, dan sesungguhnya kamu ridho dengan Allah, Rabban, sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabi, wabil Qur'ani imama, dan dengan Al-Quran sebagai imam atau pedoman. Fa inna mungkaron wa nakiron, maka sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi, masing-masing dari mereka, mungkar dan nakir, akan mengambil
tangannya, akan mengambil biyadi sahibihi, akan mengambil tangan orang tersebut. Wa yaqulu intalik bina ma yuqaiduna. Lantas ia mengatakan intalik bina ma yuqaiduna. Mari pergi bersama kami. Apa yang membuat kami duduk? Faqala rajulun ya Rasulullah. Lantas seorang lelaki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, apabila kami tidak mengenal ibunya. Tadi kan disebutkan ya fulan bin fulanah, ya fulanu bin fulanah, wahai fulan bin fulanah. Berarti ini nama ibunya disebutkan, fulan bin fulanah bin ibunya. Bagaimana kalau kami tidak mengenal ibunya? Lantas Nabi menjawab, qala tansibuhu ila Hawa. Nabi menjawab, tansibuhu ila Hawa. Kamu nisbatkan kepada ibu Hawa. Ibu Hawa itu istri dari Nabi Adam. Ya fulan bin Hawa, ya fulan bin Hawa, wahai fulan bin Hawa. Yaqulu Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani mengatakan, qala al-Hafidz fi kitabi Talkhis. Imam Al-Hafidz mengatakan dalam kitabnya yaitu Talkhis, hadzal hadisu isnaduhu jayyidun. Hadis ini sanadnya bagus. Otomatis ketika bagus, berarti ini mungkin mendekati sahih dan bisa diamalkan. Wa ayyaduhu ad-Diya fi kitabihi al-Mukhtarah wal Ahkam. Dan juga Imam ad-Diya menguatkan dalam kitabnya yaitu kitab Al-Mukhtarah wal Ahkam. Aqulu fa fit talqini khilafun fiqhiyun. Saya mengatakan, musannif mengatakan fa fit talqini khilafun fiqhiyun. Dalam talqin ini terdapat perbedaan dalam fikih. Terdapat perbedaan pendapat dalam fikih. Fawa mimma yambahi adamu tabadulil ingkar. Dan ini termasuk dari permasalahan yang tidak baik untuk diberdebatkan, untuk diingkari, diperdebatkan bisya'nihi dengan keadaannya. Balhat tasyadduda wa ta'adi min jaraihi. Bahkan tidak pula untuk saling mengotot. Tasyaddud itu apa? Bersikeras. Wa ta'adi, dan melampaui batas, min jaraihi, dari memberlakukannya. Dari masalah talqin mayit di sini apa? Tidak layak untuk kita ingkari, tidak layak untuk kita panjang lebar dalam permasalahan hal ini. Maka dari itu, ketika ada orang yang melakukan, silahkan, semuanya ada dalilnya. Ketika ada orang yang tidak mau melakukan, silahkan. Seperti itu. Akan tetapi dari masing-masing kubu jangan sampai menghujat. Maka dari itu kita sebagai thalibul ilm, kita harus bisa menjadi penengah antara kelompok yang mengamalkan dan kelompok yang tidak mau mengamalkan. Sebabnya dalil tentang hadis banyak sekali, seperti tentang laqinu mautakum bila ilaha illallah, yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi menyerukan untuk mentalkin seorang yang meninggal dengan la ilaha illallah. Tentang talqin sangatlah banyak sekali. Salah satunya tadi yang dijelaskan mengenai hadis yang belum dihukumi kesahihannya, akan tetapi sanadnya itu jayyid. Arti sanadnya jayyid berarti rijalul hadis atau perawinya itu sangat baik dan sudah memenuhi kriteria dalam syarat. Berarti tidak ada salah satu di antara mereka yang cacat. Walaupun mungkin sebagian dari mereka mungkin dinilai oleh satu sisi, mungkin
kurang tepat. Akan tetapi dalam sebuah sanadnya ini sangatlah baik sekali. Ziyadatun minal fakiri, tambahan dari al-fakir. Musannif. Wa an Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu, ahadit tabi'in, merupakan salah satu tabi'in. Qala, beliau mengatakan, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu. Mereka dulu suka atau menganggap sunnah apabila kuburan mayit dibuat rata. Wan sarafan nasu anhu ayyuqala inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat. Dan ketika penziarah manusia ini penziarah ketika penziarah mulai meninggalkannya, agar dibacakan di sisi kuburan mayat, dibacakan bagaimana? Dibacakan ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat. Wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah salasa marrat, 3 kali. Nah, ini dibacakan 3 kali. Ya fulan qul la ilaha illallah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntun mayat. Maka dari itu tadi dijelaskan bahwasanya menjelaskan tentang ketika seorang itu meninggal dan dimakamkan, maka akan datang 2 malaikat Munkar dan Nakir, dan di sana Munkar dan Nakir akan memberi pertanyaan. Maka dari itu saat seperti ini seorang itu merasa genting, merasa takut, merasa khawatir dan kaget. Nah, dengan demikian orang akan kehilangan pikiran normalnya. Pastinya ingatannya akan pudar. Maka dari itu di sini perlu diingatkan, perlu dituntun dengan kita menuntun memakai kalimat thayyibah. Maka dari itu di sini ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan katakanlah la ilaha illallah salasa marrat, 3 kali. Ya fulan qul la ilaha illallah, ya fulan qul la ilaha illallah, ya fulan qul la ilaha illallah, ya fulan qul rabbi Allah, wahai fulan katakanlah rabbi Allah, Tuhanku Allah, wa dini al-Islam, dan agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur secara mauquf. Artinya mauquf yang telah kalian pelajari, yaitu hadis atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Wali Tabrani, dan riwayat milik Imam Tabrani nahwuhu, seperti tadi, min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawwalan, dari hadis Abi Umamah secara marfu dan panjang. Hadisnya panjang, riwayatnya panjang. Maka dari itu ini untuk talqin mayat ini sangatlah penting sekali. Maka dari itu sebagian dari ulama kita juga mengamalkan dan mempraktekkan dalam kuburan, dalam saat seseorang sudah dikebumikan dan ditalqin. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk membantu, untuk menuntun mayat agar bisa mengucapkan kalimat thayyibah, bahwasanya ketika mayat itu dituntun, dia mendengar, akan tetapi kitalah yang tidak merasakan. Dia juga menjawab, dia juga bisa membaca setelahnya, akan tetapi kita tidak merasakan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di sini. Wallahu a'lam bishawab.